Halo Sobat Dunia Seribu Besar, semoga Sobat selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan rizki yang melimpah, amin. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini ya dengan klik subscribe, like, komen, dan share, terima kasih. Mari kita lanjutkan perjalanan, Li Yun Xiao. Kejam mencibir, berhenti melihat ketika iblis pemakan dunia mencapai grade 3, ia dapat menembus kehampaan dan melakukan perjalanan masuk dan keluar dengan sendirinya, mungkin belum tentu berada di dasar danau. Yun Xiao berpikir sejenak dan setuju, pada saat itu, iblis pemakan alam juga telah menerobos kehampaan untuk menyerangnya, jadi, dia menyerah setelah melirik sekilas ke dasar danau, tidak terlalu gigih. Pada saat ini, mereka bertiga tiba-tiba mengalami perubahan ekspresi, seolah-olah mereka telah merasakan sesuatu. Suara mendengung terdengar saat ruang di sekitarnya mulai beriak seperti air, iblis melahap dunia biru tua pecah dari setiap riak iblis Qi. Dalam sekejap mata, sejumlah besar iblis pemakan dunia biru tua bergegas keluar dari segala arah, sisik di punggung mereka terentang dengan marah, dan iblis Qi melesat keluar dari mereka, itu membawa kekuatan korosif yang kuat saat mulai menyerang mereka berempat. Apa? Mereka bertiga memandangi iblis melahap dunia kelas 3 itu, awalnya, mereka tertegun sejenak, tetapi segera setelah itu, wajah mereka dipenuhi dengan kegembiraan. Di mata mereka, iblis yang melahap dunia ini telah menjadi makanan lezat yang berharga di piring giok, masing-masing dari mereka sama memikatnya dengan pil tonik yang hebat. Selain itu, iblis pemakan dunia kelas 3 hanya setara dengan Raja Iblis kelas 1, meskipun kekuatan ofensifnya kuat, itu bukan masalah yang sulit bagi mereka untuk membunuhnya. Yi bahkan lebih gembira, kekuatannya telah jatuh selama bertahun-tahun, dan dia hanya bisa perlahan-lahan menyerap ki iblis untuk pulih, dia tidak dapat menemukan tonik yang lebih baik. Selain itu, iblis pemakan dunia kelas 3 ini memiliki cukup banyak efek bergizi padanya, dan efeknya jauh lebih unggul daripada 10 Directional Vicious Fiend. Haha, itu bagus. Qi tertawa terbahak-bahak saat tanaman merambat di tubuhnya tak henti-hentinya menyebar, tanaman merambat tipis yang tak terhitung jumlahnya keluar dari tubuhnya dan bergabung bersama, membentuk jaring besar yang menyebar ke arah dunia kelas 3 yang melahap iblis. Tanaman merambat iblis langsung menangkap beberapa iblis yang melahap dunia, iblis Qi yang mengelilingi dunia melahap iblis bertabrakan dengan tanaman merambat iblis dan segera mulai berkarat. Meskipun iblis pemakan dunia memiliki kekuatan melahap yang menakutkan, seseorang masih harus mengandalkan kekuatan basis kultivasi seseorang dalam pertempuran. Kekuatan pemakan alam tidak memiliki efek signifikan pada tanaman merambat iblis Yi atau kekuatan luar biasa yang dikuasai oleh Yun Xiao dan yang lainnya. Cruel mencibir saat dia membentuk segel tangan dengan satu tangan, duri hitam tajam yang tak terhitung jumlahnya memanjang dari tanaman merambat, yang masing-masing menembus dunia melahap iblis, dengan kejam menusuknya. Yun Xiao tidak mau ketinggalan, petir ungu naik di sekelilingnya, dan dengan satu serangan, dia membunuh beberapa dari mereka. Hahaha, Li Yun Xiao, mari kita lihat siapa yang bisa mengumpulkan lebih banyak kali ini. Dalam hal menyerap semua makhluk hidup, tidak ada yang bisa dibandingkan dengan botol Yin Yang Qi. Wei Qing tertawa terbahak-bahak, dan ketidaksenangannya sebelumnya tersapu. Yun Xiao memutar matanya dan mengabaikannya. Wei Qing mendengus puas dan segera membuang botol Yin Yang Qi. Botol itu berputar dengan stranke saat Fin dan Fang Qi berputar-putar keluar. Dan tanpa ampun mendatangkan malapetaka di langit, menyerap dunia kelas 3 yang melahap iblis. Sejumlah besar iblis pemakan dunia ditelan oleh Yin dan Yang Qi, cahaya iblis segera menyembur keluar dari tubuh mereka dan melilit mereka, memasuki keadaan perlindungan diri untuk menahan kekuatan penyerapan. Ekspresi Wei Qing sedikit berubah, dunia kelas 3 yang melahap kekuatan iblis jauh lebih kuat daripada dunia kelas bawah yang melahap iblis sebelumnya, oleh karena itu, ketahanannya terhadap Yin dan Yang Qi juga jauh lebih kuat, meskipun perlahan bergerak menuju mulut botol, kecepatannya jauh lebih lambat. Wajah Wei Qing menjadi gelap, dan dia tampak sedikit cemas ketika dia menyadari bahwa dia sebenarnya sedikit di belakang Yun Xiao. Xiao Hong adalah yang paling cemas, meskipun hati Flame dapat dibagi menjadi ribuan bagian, kekuatannya tidak sebaik Yun Xiao, setelah menyebar, kekuatan ofensifnya akan lebih rendah, yang bahkan kurang efisien daripada mengumpulkannya sendiri. Wajah Xiao Hong menjadi gelap dan matanya berkedip. Pada level mereka,
Hanya ada sedikit harta alam yang dapat meningkatkan kultivasi mereka kecuali untuk kultivasi dan peluang tertutup. Oleh karena itu, kesempatan di depannya tidak diragukan lagi langka. Berpikir sampai saat ini, ekspresi Xiao Hong menjadi dingin dan kilatan tajam melintas di matanya yang indah, seolah-olah dia telah membuat semacam keputusan. Dia membuat segel tangan, dan cahaya keemasan melesat keluar dari sela-sela alisnya, ada bayangan hitam yang berputar di dalamnya. Bayangan hitam terus berputar dan tumbuh dalam cahaya keemasan, ketika mencapai titik tertentu, cahaya keemasan tiba-tiba menyatu dan sebuah menara tinggi muncul. Yun Xiao dengan senang hati mengumpulkan dunia melahap iblis ketika dia tiba-tiba merasakan sesuatu, dengan ekspresi sedikit terkejut, dia menoleh untuk melihat menara raksasa dan segera mengenalinya, medan perang para dewa kuno. Dia berteriak kaget, meskipun dia terkejut, dia segera mengerti alasannya. Meskipun medan perang para dewa kuno telah rusak, tubuh utama pagoda masih di tangan Di Jun. Setelah Di Jun dilahap oleh Di Ye, medan perang para dewa kuno secara alami jatuh ke tangan Di Ye. Karena Xiao Hong dan Di Ye telah bergabung menjadi satu, senjata Sein ini secara alami ada di tangan Xiao Hong, tetapi dia belum pernah melihatnya menggunakannya sebelumnya. Sebuah cibiran muncul di wajah Xiao Hong saat dia membuang medan perang dewa kuno. Menara itu berbentuk segi 8, dan ada lonceng yang berbunyi di atasnya. Gelombang suara menyebar, mengintimidasi seluruh dunia melahap iblis dalam jarak 100 kaki. Setelah itu, lebih dari 100 segel mantra dipukul ke dalam payah, cahaya keemasan melesat dan membunuh seluruh dunia melahap iblis yang tertangkap oleh suara iblis. Xiao Hong sangat gembira, ia dengan bersemangat membentuk segel tangan lain, dan tubuhnya menari dalam cahaya keemasan. Mayat dunia mati yang melahap iblis segera diserap ke medan perang dewa kuno. Faktanya, dia belum pernah menggunakan medan perang dewa kuno sebelumnya karena terlalu rusak. Setelah sekian lama, itu hampir diperbaiki, tetapi selalu digunakan sebagai kartu truf, dan dia tidak ingin menggunakannya kecuali benar-benar diperlukan. Namun, saat ini, dia tidak peduli dengan kartu truf apapun, dia hanya membuangnya untuk mengambil sumber daya. Namun, saat-saat indah tidak berlangsung lama, mereka berempat tidak bersemangat lama sebelum wajah mereka mulai menjadi jelek. Dia baru saja berjuang mati-matian untuk mendapatkan sumber daya dan membunuh lebih dari 100 iblis pemakan dunia kelas 3, kekuatan fisiknya berada di ambang kehancuran, dan dia mulai merasa sedikit lemah. Masih ada lebih dari 100 iblis melahap dunia kelas 3 di depannya, meskipun kecepatan dunia melahap iblis yang keluar dari kehampaan terus menurun, dia tidak tahu kapan mereka akan berakhir. Ekspresi wasit juga sedikit tidak sedap dipandang saat dia berkata dengan suara yang dalam, hati-hati, semuanya, karena ada begitu banyak dunia kelas 3 yang melahap iblis, maka pasti ada iblis melahap dunia kelas 4 yang memimpin mereka. Tingkat 4. Yun Xia terkejut, kekuatan peringkat 4 itu adalah Ying Luo. Yi berkata dengan suara yang dalam, tingkat kekuatan dunia yang melahap iblis sama dengan tingkat kekuatan dunia iblis, dan seterusnya, iblis pemakan dunia kelas 4 setara dengan Raja Iblis kelas 2, yang setara dengan tahap kekosongan dari alam bela diri surgawi. Wajah ketiganya sangat berubah, dalam keadaan mereka saat ini, bahkan jika mereka bertemu dengan Raja Iblis kelas 2 biasa, mereka tidak akan dapat melakukan apa yang mereka inginkan. Selain itu, iblis pemakan dunia ini jelas lebih kuat dari Raja Iblis. Jangan takut, Yun Xiao menghibur kerumunan, tidak masalah bahkan jika ada iblis pemakan dunia kelas 4, dengan kami berempat bekerja sama, kami pasti akan baik-baik saja. Begitu dia selesai berbicara, seluruh dunia bergetar, dan bahkan danau mulai bergetar hebat. Tampaknya ada kekuatan yang sangat kuat menembus kehampaan. Kekuatan-kekuatan ini jauh di atas iblis melahap dunia kelas 3 ini. Bahkan jika mereka bertiga menggunakan jari kaki mereka untuk berpikir, mereka akan tahu apa yang telah terjadi. Wei Qing menatap Yun Xiao dengan marah dan memarahi, "Kamu Jing, kita semua akan mati di tangan mulutmu yang bau cepat atau lambat." Yun Xiao tidak lagi ingin bertengkar, dia menatap dengan gugup ke tempat di mana fluktuasi energi berasal saat petir ungu bergejolak di telapak tangannya. Ruang di sana berputar menjadi pusaran air, dan seorang pria seperti kadal melangkah keluar dari kehampaan. Tubuh Lizatman berwarna ungu tua, dan sepertinya ada lapisan lendir halus di atasnya. Suara menetes itu sangat menjijikkan. Berbeda dengan iblis melahap dunia sebelumnya,
iblis pemakan dunia kelas 4 memiliki tingkat kecerdasan tertentu pada pandangan pertama, matanya, yang menempati setengah wajahnya, menatap Yun Xiao dan yang lainnya, penuh keganasan dan kewaspadaan. Tiba-tiba, tubuh iblis pemakan dunia kelas 4 runtuh dan perlahan membungkuk, seolah-olah sedang mengumpulkan kekuatan, matanya tertuju pada guntur ungu di tangan Yun Xiao. Desir, iblis pemakan dunia kelas 4 bangkit dengan marah, dan sosoknya menghilang dari tempatnya berada. Pada saat berikutnya, kilatan ungu tua muncul di depan Yun Xiao, dan dia mengayunkan cakarnya yang ramping dan tajam. Wajah Yun Xiao berkedip saat dia mengangkat telapak tangannya untuk menerima serangan itu. Di bawah kekosongan energi di tubuhnya, darah dan ki-nya jatuh dan dia terpaksa mundur, yang cukup untuk menunjukkan kekuatan cakar yang luar biasa. Yun Xiao juga diam-diam terkejut saat dia melihat cakar iblis melahap dunia kelas 4, cakarnya ramping, tanpa jaring di tengahnya, dan kuku tajamnya memancarkan aura iblis. Itu hanya kekuatan satu serangan barusan, dan itu sudah lebih kuat dari kekuatan Raja Iblis kelas 2 biasa. Setelah serangan itu, iblis pemakan dunia tidak melawan, sebaliknya, ia dengan hati-hati menghadap Yun Xiao dan yang lainnya. Sama seperti mereka dengan hati-hati berurusan dengan dunia kelas 4 yang melahap iblis, aura yang sama kuatnya datang dari kehampaan, dan itu bukan hanya satu aura. Ketika beberapa dari mereka melihat ini, ekspresi mereka berubah drastis, tiba-tiba, wajahnya menjadi pucat. Mereka melihat 7 iblis melahap dunia kelas 4 muncul dari kehampaan satu demi satu. Saat mereka muncul, mereka mengepung mereka. Matanya yang tajam terus mengukur mereka berempat, dan dari sorot matanya, dapat dilihat bahwa bahkan jika mereka tidak memiliki kecerdasan tinggi, mereka memiliki tingkat kecerdasan tertentu. Mengapa ada begitu banyak kasayas di tempat ini? Yun Xiao dan yang lainnya merasakan hawa dingin mengalir di tulang punggung mereka, dan hati mereka tenggelam ke dasar. Ini merepotkan, kata wasit, karena begitu banyak iblis pemakan dunia kelas 4 yang muncul di sini. Itu membuktikan bahwa iblis pemakan dunia kelas tertinggi di sini jelas bukan kelas 4, pasti ada keberadaan iblis tertinggi kelas 5 di sini. Meskipun wajahnya serius, matanya bersinar, dia sepertinya mengintip sesuatu. Jika dia bisa mendapatkan atau melahap iblis pemakan dunia ini, dia akan dapat memulihkan setidaknya setengah dari kultivasinya. Semuanya, jangan panik, ini hal yang baik. Kita bahkan tidak perlu mencari tulang iblis kilin. Yun Xiao memiliki pemikiran yang sama, dia menjilat bibirnya dan berkata dengan bercanda, selama aku bisa melahap iblis pemakan dunia yang baru saja kukumpulkan, 8 iblis pemakan dunia ini, dan iblis pemakan dunia alam tertinggi iblis yang bersembunyi di suatu tempat, aku bisa langsung melangkah ke alam penciptaan. Meskipun sangat masuk akal, aku ingin tahu siapa yang memakan siapa, Wei Qing mencibir. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Xiao Hong bertanya dengan suara rendah. Ada keheningan sejenak, tidak ada yang tahu apa yang harus dilakukan. Menghadapi situasi berbahaya seperti itu, otak mereka sedikit kacau. Yi melihat 8 dunia ungu melahap iblis dan menelan ludah, bukannya tidak mungkin, tidak sulit untuk menang dengan kami berempat. Yang saya takutkan adalah iblis melahap dunia kelas 5 yang tersembunyi. Jika tiba-tiba muncul dan meluncurkan serangan diam-diam, tidak ada dari kita yang bisa menahannya. Apakah Anda yakin tentang keberadaan iblis pemakan dunia kelas 5? Petik 2. Yun Xiao bertanya dengan muram, kamu yakin? Petik 2. Tentu saja, wasit meliriknya, jika bukan karena raja di belakang mereka, apakah menurutmu mereka akan berdiri di sini dengan begitu patuh? Petik 2. Mata Yun Xiao menyapu dunia kelas 4 yang gelisah melahap iblis di sekitarnya, serta dunia kelas 3 yang melahap iblis di kejauhan, dan dia tahu bahwa hakim itu benar. Iblis pemakan dunia kelas 4 memiliki kecerdasan yang cukup, masih dapat diterima untuk berhati-hati dan tidak bergerak untuk saat ini, namun, pasti ada sesuatu yang mencurigakan tentang itu. Lalu, apakah Tuhanku punya solusi? Tanyanya. Wasit mengangguk dan berkata, tentu saja ada, aku akan membantu kalian mempertahankan benteng sementara kalian berurusan dengan 8 iblis yang melahap dunia ini, dengan saya di sini, Raja tidak akan bertindak gegabah. Jika mereka tiba-tiba menyerang, aku akan bisa mengatasinya. Petik 2. Yun Xiao mengangguk, kami secara alami percaya pada kekuatan Anda, Tuan Qi, tapi, saya punya pertanyaan, apakah Anda tidak ingin 8 dunia melahap boneka iblis ini lagi, Tuan Qi?
Richard memelototinya dan berkata, tentu saja, bukankah dukungan saya dianggap sebagai kontribusi? Secara alami, mereka harus membaginya, ada 4 dari kami, masing-masing 2 orang. Yun Xiao menyentuh dagunya dan berkata dengan suara rendah, jika kita bisa membunuh iblis pemakan dunia kelas 4 ini, saya tidak keberatan dengan metode distribusi, namun, itu agak canggung. Tapi apa? Yi memutar matanya dan mencemooh. Hanya saja kekuatan Tuan Si itu tirani, hanya tinggal di sini untuk mempertahankan garis benar-benar menyia-nyiakan karunia Tuhan. Yun Xiao selesai menghela nafas dengan hati yang pahit, lalu berkedip dan berkata, akan lebih baik bagi Tuan untuk menyerang bersama kita, dengan cara ini, tidak hanya peluang kita untuk menang lebih besar, tetapi kita juga bisa membiarkan dunia kelas 5 yang melahap iblis itu menghormati kekuatanmu. Ekspresi Hakim sedikit berubah, dan dia buru-buru berkata, tidak, justru karena saya yang terkuat sehingga saya akan menjadi orang yang berurusan dengan raja mereka, seperti kata pepatah, jenderal melawan jenderal, prajurit melawan tentara, pernahkah Anda mendengar logika ini? Jenderal melawan jenderal, prajurit melawan tentara, jika itu masalahnya, maka Tuan Hu adalah jenderalnya, dan kami adalah tentara. Mata Yun Xiao menjadi gelap saat dia mencibir, ternyata Tuan Hao selalu menganggap kita sebagai prajurit kecil. Wajah Hakim gelap dan suram, dia tahu bahwa Yun Xiao sengaja mencari masalah, tetapi dia tidak bisa terlalu tangguh saat ini, jadi dia hanya bisa mendengus dan berkata, aku hanya mengatakan itu, tentu saja tidak. Wei Qing, yang berdiri di samping, tiba-tiba angkat bicara, kali ini, dia aktif. Sisi Yun Xiao, yang langka, Yun Xiao benar, yang mulia, sebaiknya Anda bergabung dengan kami, bagaimanapun, 8 iblis pemakan dunia ini begitu kuat sehingga kita mungkin tidak dapat melawan mereka dengan kekuatan kita. Mereka semua adalah tokoh terkemuka di ranah seni bela diri surgawi, dan semuanya memiliki pendapat yang kuat, tidak mungkin bagi mereka untuk lebih rendah dari yang lain. Selain itu, sejak dia memasuki dunia iblis, Wei Qing bisa dengan jelas merasakan bahwa itu tulangnya telah menjadi aktif, dan ada perasaan kehilangan kendali, seolah-olah mereka telah melampaui kendalinya. Jika Yi berselisih dengannya sekarang, dia tidak akan berdaya, akibatnya, ada celah di garis front bersatu. Richard sepertinya telah memperhatikan perubahan ini, dan wajahnya menjadi gelap, kamu tidak percaya padaku. Wei Qing berkata dengan acuh tak acuh, kepercayaan dibangun di atas tindakan satu sama lain, itu tidak dibangun di atas mulut. Dia telah mengungkapkan sikapnya dengan mengatakan ini. Hakim sangat tidak senang, dia mengepalkan tangannya dan menggosoknya bersama-sama, cahaya iblis di tubuhnya berderak saat dia berkata dengan dingin, karena itu masalahnya, kita akan berurusan dengan mereka berdua sekaligus, jangan salahkan saya jika iblis pemakan dunia kelas 5 menyelinap ke Anda nanti. Tentu saja, kata Yun Xiao sambil tersenyum, siapapun yang disergap hanya bisa menyalahkan nasib buruknya, jika aku adalah iblis pemakan dunia kelas 5, aku pasti akan menyergap yang terkuat dari keempatnya, hehe, aku ingin tahu siapa yang terkuat dari kita berempat. Wajah wasit berkedut dan dia mengerang teredam. Dia tahu Yun Xiao benar, meskipun kekuatannya telah jatuh, dia masih memiliki kekuatan iblis suci. Iblis pemakan dunia kelas 5 yang menakutkan itu belum keluar, sangat mungkin bahwa ia bersembunyi karena takut akan kekuatannya dan sedang menunggu kesempatan untuk melancarkan serangan diam-diam. Jika mereka meluncurkan serangan diam-diam, dia akan menjadi orang pertama yang menanggung beban. Seperti yang diharapkan, Yi mendongak dan melihat 8 iblis pemakan dunia seperti kadal menatapnya, mata mereka berkedip-kedip dengan kilatan yang tidak menyenangkan, dan mereka terus-menerus memuntahkan gelembung ungu. Hati wasit tiba-tiba dipenuhi dengan kejengkelan saat dia mengerutkan kening dengan jijik, matanya memancarkan cahaya tajam saat dia mengertakkan gigi dan berkata, kalau begitu, menurutmu, bagaimana kita harus mendistribusikan 8 ini? Anda ingin saya mendistribusikannya? Yun Xiao tertawa, maka yang ini akan mengambil tanggung jawab, sedikit kelicikan melintas di matanya, dan sudut mulutnya sedikit melengkung. Meskipun 8 iblis pemakan dunia ini semuanya kelas 4 dan aura mereka tampak serupa, masih ada perbedaan besar dalam kenyataan. Perbedaan ini tercermin dari usia mereka, kekuatan tubuh mereka, pernapasan mereka, dan bahkan warna mata dan kulit mereka, tidak hanya Wei Qing dan Xiao Hong tidak bisa melihatnya,
Tetapi bahkan wasit tidak bisa melihatnya, tapi, di bawah mata roh magis Yun Xiao, mereka tidak bisa menyembunyikannya. Dia sepertinya menunjuknya dengan santai, dan berkata, ini, itu, milikku ini, Tuan Wei Qing, Xiu itu. Dia mengarahkan jarinya ke sana-sini, dan akhirnya membagikan 8, itu tampak seperti distribusi biasa, tetapi pada kenyataannya, dia telah memberi dirinya 2 yang terlemah. Berikutnya adalah Xiao Hong dan Wei Qing, sementara Kun ditugaskan 2 yang terkuat. Masing-masing dari kalian bisa berurusan dengan 2 di depan kalian, tidak perlu melalui begitu banyak masalah, Wei Qing mengerutkan kening. Aku juga berpikir begitu, kata Yun Xiao sambil tersenyum, tetapi, karena Tuan Qi ingin saya mendistribusikannya, saya harus melakukannya dengan enggan, dia mengangkat bahunya dengan tatapan tak berdaya. Wasit hanya merasa ada yang tidak beres, tetapi dia tidak tahu apa itu, dia berkata dengan kesal, potong omong kosong. Lakukan. Sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, tanaman merambat di tubuhnya menyebar seperti sarang laba-laba dan meraih 2 iblis pemakan dunia yang ditunjukkan Yun Xiao. 8 iblis pemakan dunia itu awalnya tidak bergerak, seolah-olah mereka berada di bawah semacam kendali, mereka hanya menyaksikan pohon anggur iblis menerkam. Desir, desir, desir. Saat tanaman merambat iblis hendak menyentuh tubuhnya, iblis pemakan dunia yang awalnya membosankan tiba-tiba menjadi sangat gesit, itu langsung berubah menjadi bayangan iblis yang tak terhitung jumlahnya dan menghilang dari tempat aslinya. Apa? Semua orang terkejut, bahkan Lord Mengling yang disempurnakan bisa terjebak oleh tanaman merambat tahta suci untuk sementara waktu, tetapi sekarang, mereka telah meleset. Sungguh kecepatan yang mencengangkan. Hati-hati. Yun Xiao tiba-tiba berteriak kaget, dan sosoknya menghilang dari tempatnya berada. Ledakan. Ruang tempat dia berdiri meledak, tangan kadal besar mengulurkan tangan dari kehampaan dan menghancurkan ruang. Bang bang bang. Tempat di mana Wei Qing dan yang lainnya berdiri juga diserang, tetapi mereka semua menggunakan kemampuan ilahi mereka untuk menghindarinya, namun, dengan serangan ini, mereka berempat langsung dipisahkan. Yun Xiao melarikan diri ratusan kaki jauhnya dan menatap dingin kedua iblis melahap dunia kelas 4 di depannya. Setan-setan yang melahap dunia ini seperti ikan di dalam air, selain itu, cakar mereka sangat tajam, jika mereka menerima serangan itu, kemungkinan besar mereka tidak akan berada dalam kondisi yang baik. Dia dengan hati-hati mengamati 2 dunia yang melahap iblis ketika ekspresinya tiba-tiba berubah. Iblis pemakan dunia kelas 4 ini memiliki sedikit kecerdasan dan bisa memahami bahasa manusia. Kedua iblis pemakan dunia ini sebenarnya adalah orang-orang yang dia tetapkan kepadanya. Dia dengan santai menyapu matanya dan melihat bahwa itu iblis pemakan dunia lainnya juga menatap target mereka masing-masing, persis seperti yang dikatakan Yun Xiao. Yun Xiao terkejut, tetapi dia juga diam-diam senang. Dia awalnya berpikir bahwa merekalah yang akan memilih dunia yang melahap iblis, dia tidak menyangka pihak lain akan begitu kooperatif. Pada saat itu, langit berubah menjadi medan perang 4 sisi, dikelilingi oleh lebih dari 100 iblis melahap dunia kelas 3, pencegahan iblis melahap dunia kelas 4 membuat mereka tidak berani mendekat, yang tidak diragukan lagi mengurangi tekanan pada Yun Xiao dan yang lainnya. Desir. 2 iblis pemakan dunia di depan Yun Xiao tiba-tiba berbalik dan meluncurkan serangan kritis, cakar dan jari mereka menebas ke udara, dan beberapa bila energi iblis ungu menebas. Ledakan. Petir ungu di tangan Yun Xiao berkedip dan menghancurkan beberapa gumpalan energi iblis. Begitu 2 iblis pemakan dunia melihatnya, mereka mengepung Yun Xiao dari kedua sisi dan bersembunyi di kehampaan dengan tubuh gemetar. Menarik. Mata Yun Xiao sedikit berbinar, kedua iblis pemakan dunia ini jelas bekerja sama satu sama lain, yang menunjukkan bahwa mereka memiliki kecerdasan yang tinggi, meskipun mereka tidak sepenuhnya terbangun, mereka bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan iblis dengan kecerdasan rendah itu. Dia dengan tenang mengulurkan tangannya ke sisi tubuhnya, dengan memutar pergelangan tangannya, petir ungu terbentuk dan mengembun menjadi roda. Ledakan. Saat roda itu muncul, 2 jari cakar menimpanya, 2 iblis pemakan dunia menerobos langit sekali lagi, 2 sosok besar menekan kemudi, terus meletus dengan petir ke segala arah. Pilih pala, petir yang ditembakkan seperti naga atau ular, tidak hanya mengguncang sekeliling, tetapi juga menghantam 2 iblis pemakan dunia pada saat yang bersamaan, itu bola-balik melalui tubuh mereka dan menyerang pertahanan mereka.
Guntur ungu dipadatkan oleh kekuatan alam dari alam bela diri surgawi, dan kekuatannya berlipat ganda di alam, namun, di alam iblis, itu hanya guntur dengan tingkat kondensasi yang lebih tinggi, dan tidak memiliki kekuatan untuk menghancurkan segalanya. Namun meski begitu, Yun Xiao sudah memiliki tubuh petir bawaan, dan dengan basis kultivasinya yang kuat, cakram ungu yang dia padatkan tidak tergoyahkan. Di bawah pengaruh dua dunia yang melahap iblis, dia hanya bisa sedikit gemetar, dia masih bisa dengan mantap memblokir dua serangan itu. Yun Xiao melirik Yuan dan Wei Qing di waktu luangnya dan menemukan bahwa kesenjangan antara iblis yang melahap dunia ini memang tidak kecil. Jika dia adalah dua lawan Yuan, dia tidak akan mengalami waktu yang mudah. Tidak hanya Yi, bahkan Wei Qing dan Xiao Hong merasa sulit untuk menghadapinya. Di bawah serangan yang kuat dan sengit itu, ekspresi beberapa dari mereka sangat serius. Ledakan. Sosok Xiao Hong terkoyak oleh cakar tajam iblis pemakan dunia, berubah menjadi api hati dan menghilang, kekuatan cakar yang tersisa langsung menghantam medan perang dewa kuno. Ding, 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 medan perang para dewa kuno sedikit bergetar dan sejumlah besar bayangan muncul, gelombang suara beriak dari oktagon yang diukir dengan indah, membentuk penghalang suara yang menyerang dua dunia yang melahap iblis. Pada saat yang sama, sosok Xiao Hong tiba-tiba muncul di samping iblis pemakan dunia lain, jari-jarinya yang ramping mengepal menjadi kepalan tangan, dan harta karun roda amo muncul di tangannya. Desir, seberkas pedang Qi menembus udara, roda keberuntungan berputar, dan ribuan burung menangis. Bang bang bang, iblis pemakan dunia itu tiba-tiba berbalik dan menggunakan kedua tangannya untuk meraih pedang, namun, dia segera tersentak oleh kekuatan pedang yang kuat, menyebabkan jari dan telapak tangannya gemetar kacau, dan Qi iblis terus-menerus muncul. Kilatan dingin melintas di mata Xiao Hong, di bawah fluktuasi Qi iblis, kekuatan di tangannya meningkat, dia ingin menyerang dengan seluruh kekuatannya dan membunuh yang di depannya terlebih dahulu. Namun, tubuhnya tiba-tiba membeku, dan pedang di tangannya sepertinya berhenti sejenak. Tubuhnya tiba-tiba berbalik di udara, dan serangan meluncur turun dari sisi pinggangnya, merobek kain kecil. Itu sebenarnya adalah iblis pemakan dunia lain yang telah menembus udara dan melancarkan serangan diam-diam padanya. Dua iblis pemakan dunia berkumpul sekali lagi, mata tajam mereka tertuju padanya, ruang di sekitarnya berfluktuasi, dan sosok mereka perlahan bersembunyi di dalamnya. Xiao Hong tahu bahwa dia telah melewatkan kesempatannya, sosoknya berkedip beberapa kali di udara dan kembali ke penghalang suara para dewa kuno. Medan perang, dia memegang roda amo di tangannya dan melihat sekeliling dengan waspada. Di sisi lain, Qi dan darah Wei Qing juga bergejolak setelah bentrokan sengit dengan iblis pemakan dunia. Yin dan Yang Qi menyembur keluar, dan dua tempat di ruang menjadi sedikit lamban. Dia kemudian mengirim telapak tangan keluar. Ledakan. Gelombang iblis Qi meluap dari tempat telapak tangan Wei Qing menyerang, dua iblis pemakan dunia keduanya dipukul oleh telapak tangan Wei Qing dan dikirim terbang keluar. Rasa sakit yang hebat telah benar-benar merangsang keganasan mereka. Desir, dua cakar iblis melahap dunia menyebar, sekali lagi, mereka menyembunyikan diri di kehampaan dan menggunakan pembengkokan spasial saat mereka langsung menyerang. Meskipun dia sudah siap secara mental untuk keganasan hal-hal ini, yang membuat Wei Qing lengah adalah bahwa iblis pemakan dunia ini benar-benar tahu bagaimana bekerja sama. Yang satu menyerang dengan ganas, sementara yang lain bersembunyi di kehampaan. Wei Qing membuat segel tangan lagi dan melemparkan botol Yin dan Yang Qi. Dia menggunakan Yin dan Yang Qi untuk membentuk telapak tangan dan memblokir serangan itu. Setelah itu, dia membuat segel tangan lagi dan menamparkan tubuhnya. Setelah dua iblis pemakan dunia dipaksa mundur, mereka segera bersembunyi di kehampaan. Adapun Wei Qing, dia sudah dalam keadaan menyesal dengan banyak luka ringan di tubuhnya. Ledakan. Di langit tidak jauh, lingkaran Qi iblis tiba-tiba melonjak, dan Wei Qing buru-buru mundur. Sumber iblis Qi justru adalah Yi dan dua dunia terkuat yang melahap iblis. Pertempuran itu menghancurkan bumi, dan iblis Qi melonjak dalam lingkaran, menyebabkan medan perang ketiganya terus menjauh dari mereka untuk menghindari terpengaruh. Bahkan jika daya yang tersisa tidak menyebabkan banyak kerusakan, masih akan ada gangguan. Iblis yang melahap dunia itu sebenarnya terus menghindari serangan jaring yang menghukum tanaman merambat yang menghukum. Pada akhirnya, Hakim hanya melepas jaring, dan tanaman merambat melesat ke arah yang berbeda, akhirnya menembak ke arah tertentu.
Desir, iblis pemakan dunia kelas 4 melompat keluar dari ruang itu, dan dengan sapuan cakarnya, ia benar-benar memotong beberapa tanaman merambat iblis. Pohon anggur iblis dan kerangka itu awalnya adalah satu, ketika pohon anggur iblis patah, kerangka itu juga terluka, dan dia hanya merasakan gelombang rasa sakit yang hebat. Yi memandang dunia yang melahap iblis dengan ekspresi menyeramkan, dia membuat segel tangan dengan kedua tangan, dan tanaman merambat iblis yang memenuhi langit di belakangnya mulai menari. Itu tidak menyerang dua dunia yang melahap iblis, melainkan membungkus dirinya dengan erat, membentuk kepompong besar, itu berhenti di sana dengan tenang, seolah-olah sedang memelihara sesuatu. Meskipun dua iblis pemakan dunia tidak tahu mengapa kepompong besar itu muncul, mereka secara naluriah merasakan ancaman dan segera terbang menjadi marah. Ledakan, dua iblis pemakan dunia terus menghilang dan muncul kembali, mengacungkan cakar mereka dan dengan panik menyerang kepompong besar itu, kecepatan mereka begitu cepat sehingga tidak ada yang bisa melihat mereka menghilang. Tanaman merambat itu terkoyak lapis demi lapis, dan hanya ada satu lapisan yang tersisa. Wah! Tiba-tiba, Ki Iblis bangkit dan mengepung kepompong raksasa itu, aura yang kuat dipancarkan dari dalam. Tanaman merambat iblis itu segera berputar menjadi beberapa helai dan berisi kekuatan kuat yang mengirim iblis yang melahap dua dunia terbang. Tanaman merambat iblis ditarik, dan seorang pria berotot berkulit gelap muncul di udara, wajahnya cemberut, dan dia telah berubah menjadi manusia dengan beberapa tanaman merambat iblis melilit tubuhnya, matanya dingin dan menyeramkan. Sangat bagus bisa memaksaku untuk mengungkapkan bentuk ini. Dua iblis pemakan dunia kelas 4 jatuh beberapa kali di udara sebelum berhenti, mereka hanya menerima tabrakan, tetapi tidak menderita cedera. Desir, dua iblis pemakan dunia kelas 4 meraung marah dan sekali lagi menghilang keluar angkasa. Mata hakim bersinar dengan cahaya aneh dan dia berkata dengan dingin, jika kamu memaksa tubuhku yang sebenarnya, jangan berharap untuk hidup. Dia menyilangkan jarinya dan membentuk gerakan mantra saat dia berteriak. Bang bang bang. Di langit di atas, tanaman merambat dan cakar iblis pemakan alam bertabrakan berkali-kali, dan suara tabrakan terdengar tanpa henti, ledakan energi yang tak terhitung jumlahnya bisa dilihat, menyilaukan mata semua orang. Dua iblis pemakan dunia terus bolak-balik antara kenyataan dan ilusi, berlari menyelamatkan diri mereka ke segala arah, namun, mereka masih dibombardir sampai mereka mengeluarkan jeritan yang mengental darah. Ini tubuh aslinya. Perubahan tulang segera menarik perhatian Yun Xiao dan yang lainnya. Yun Xiao terkejut, tetapi dia juga merasa sedikit takut. Yi benar-benar berada di atas angin, di bawah serangan yang begitu kuat, hanya masalah waktu sebelum dua iblis pemakan dunia mati. Ekspresinya segera menjadi dingin, dan dia tidak lagi peduli dengan dunia yang melahap iblis di depannya, dia membuat gerakan meraih di udara, dan alai Xuanzang segera muncul di tangannya, sosoknya menghilang di tempat dalam sekejap. Dua iblis pemakan dunia melirik alai Xuanzang, tampaknya sedikit takut, begitu mereka melihat Yun Xiao menghilang, kepanikan muncul di wajah mereka, dan mereka melarikan diri ke kehampaan dalam sekejap. Salah satunya tampak setengah ketukan lebih lambat, dan tubuhnya jelas berhenti sejenak ketika menjadi tembus pandang. Puci, petik 2. Dalam sekejap malam, cahaya ungu melintas di kehampaan, alaf Xuanzang menusuk dan menusuknya. Yun Xiao menuangkan sejumlah besar guntur dan kilat ke dalam kapak perang, dan saat aliran energi iblis meledak, tubuh iblis yang melahap dunia bergetar hebat, sejumlah besar iblis-iblis dihilangkan, yang langsung dihancurkan oleh guntur ungu dan berubah menjadi energi iblis paling murni. Merasakan bahaya temannya, iblis pemakan dunia lain bergegas keluar dari ruang di atas kepala Yun Xiao dan menerkamnya sambil meraung. Wajah Yun Xiao menjadi serius saat dia membuat gerakan meraih dengan tangan kirinya, dan perisai hitam pekat dengan kepala binatang buas dan cabang bengkok yang tak terhitung jumlahnya yang diukir di atasnya muncul di depannya. Desir, murid-murid dunia melahap iblis yang menukik tiba-tiba menyusut, ia menjerit ketakutan dan benar-benar menghentikan tubuhnya di depan perisai, matanya dipenuhi ketakutan, dan tidak berani bertabrakan dengan perisai. Meskipun Yun Xiao terkejut, dia juga berpikir itu adalah kesempatan besar, jadi dia mengayunkan anandanya dan memukul. Ledakan. Perisai itu langsung menabrak kepala dunia yang melahap iblis, menghancurkannya, sejumlah besar ki iblis menyembur keluar saat tubuhnya dikirim terbang mundur.
Pada saat ini, iblis pemakan dunia yang telah ditembus oleh Alai Xuanzang sudah mulai meringkuk, hantu iblis dan beberapa iblis tingkat rendah terus-menerus merendahkan dari tubuhnya. Yun Xiao memegang perisai di tangan kirinya dan menghancurkannya. Ledakan, iblis pemakan dunia yang terdegradasi akhirnya hancur sepenuhnya di bawah serangan ini, setelah sejumlah besar cahaya iblis menghilang, secara bertahap meringkuk dan mengembun menjadi mayat ungu. Yun Xiao sangat gembira, dan dia segera memasukkannya ke dalam tablet alam ilahi. Awalnya, setelah iblis mati, mereka akan berubah menjadi bentuk ki iblis yang paling murni. Namun, iblis pemakan dunia ini telah melahap sejumlah besar energi dunia, sehingga iblis ki yang membentuk tubuh utama, mereka tidak akan menghilang, sebaliknya, mereka akan meringkuk dan menjadi harta alam yang sangat berharga. Pada titik ini, dari 8 iblis melahap dunia ungu emas, satu akhirnya dihilangkan. Yun Xiao berbalik untuk melihat iblis pemakan alam di kejauhan, yang meringkuk ketakutan, dan berjalan selangkah demi selangkah. Iblis pemakan dunia sepertinya mengenali Nan Gansha, atau mungkin ia mengenali bentuk kepala binatang itu, akibatnya, itu dipenuhi dengan ketakutan yang tak ada habisnya dan gemetar saat terus mundur. Tiba-tiba, Yun Xiao berhenti juga, dia mengencangkan cengkeramannya pada dua senjata iblis dan melihat sekeliling dengan waspada. Lingkungan itu sunyi, tetapi dia merasa sedang ditatap oleh ular berbisa. Rasa bahaya ini membuat rambutnya berdiri, dan setiap rambut di tubuhnya berdiri tegak. Siapa itu? Keluar! Yun Xiao melambaikan kapak perang di tangan kanannya dan menjatuhkannya ke perisai hitam. Suara kuno bergema, memekakkan telinga bahkan tuli. Saat kedua senjata mau saling berserang, perasaan ditatap menghilang seolah-olah tidak pernah ada. Tapi, Yun Xiao tahu bahwa itu sama sekali bukan ilusi. Dia menjadi waspada terhadap sekelilingnya dan berteriak dengan suara yang dalam, "Semuanya, hati-hati. Ada seorang ahli yang memata-matai dari kehampaan, dan sangat mungkin itu adalah iblis pemakan dunia kelas 5. Hati Wei Qing dan yang lainnya tenggelam, sudah sangat sulit bagi mereka untuk berurusan dengan dua dunia peringkat 4 yang melahap iblis di depan mereka. Jika ada juga iblis tingkat tertinggi dunia yang melahap iblis, tekanan yang akan mereka hadapi bisa dibayangkan. Malam Yun Xiao berkedip dengan niat membunuh saat dia berteleportasi di belakang dunia melahap iblis dan mengayunkan kapaknya ke arahnya. Sua-sua, meskipun iblis pemakan dunia itu takut, dalam menghadapi hidup dan mati, dia masih melawan dengan sekuat tenaga. Cakarnya yang tajam menyapu dan meraih kapak perang, menyebabkan cahaya iblis yang tak terbatas meletus. Yun Xiao menyeringai mengerikan saat dia melemparkan perisai ke pria itu. Dunia yang melahap iblis bergegas pergi ketakutan, sepertinya memang takut pada binatang buas pantom di perisai dan bukan senjata iblis 6 jalan. Sosok Yun Xiao berkedip, dan dia segera berubah menjadi sambaran petir dan mengejar iblis melahap dunia. Sama seperti sebelumnya, Alai Xuanzang menebas dan menembus dunia melahap tubuh iblis. Pilih pala, busur listrik berkedip, sejumlah besar petir ungu mengikuti kapak perang dan bergegas ke tubuh dunia yang melahap iblis, meninggalkannya tanpa cara untuk bersembunyi. Sejumlah besar ki iblis mengikuti petir dan ditembakkan keluar dari tubuh dunia yang melahap iblis, menghancurkan tubuhnya. Sesaat kemudian, iblis pemakan dunia juga ada di tasnya, itu meringkuk menjadi bola dan dikumpulkan oleh Yun Xiao. Setelah membunuh dua orang di depannya, dia menyapu pandangannya ke tiga lainnya. Yi sudah berada di atas angin mutlak, di bawah serangan kekerasannya. Dua iblis pemakan dunia hanya bisa lari untuk hidup mereka. Ki iblis di tubuh mereka tersebar menjadi bola dan terus menyebar. Meskipun Wei Qing juga sibuk bertarung, Yun Xiao dapat melihat bahwa dia telah menekan kekuatannya sampai batas tertentu, seolah-olah dia tidak ingin menang terlalu dini. Sepertinya dia juga sangat licik dan ingin membuat rencana sebelum mengambil tindakan. Yun Xiao sedikit terkejut saat dia melihat energi yin dan yang berputar di sekitar Wei Qing seperti jari. Wei Qing menjadi semakin mahir menggunakan yin dan yang qi, yang membuatnya merasakan ketakutan tertentu. Orang harus tahu bahwa itu dua iblis pemakan dunia Wei Qing jauh lebih kuat daripada yang pernah dia hadapi, jika bukan karena kepala binatang di perisai yang menyebabkan iblis yang melahap dunia merasakan ketakutan, dia tidak akan bisa berhasil dengan mudah. Pada saat ini, satu-satunya di medan perang yang benar-benar kelelahan dan tampaknya berjuang adalah Xiao Hong. Di bawah serangan bersama dari dua iblis yang melahap dunia, dia menderita beberapa luka.
Pakaiannya sudah berantakan, tetapi cahaya di matanya semakin dingin, roda amok di tangannya mendesis dan melengking, dan ketika bersentuhan dengan cakar tajam, api yang tak terhitung jumlahnya meledak. Melihat roda amo didorong ke bawah dan cakarnya hendak menembus bahu Xiao Hong, Yun Xiao pergi dalam sekejap dan muncul tepat di samping Xiao Hong. Dengan lambaian lengannya, dia mengangkat roda amo dan menghancurkannya pada iblis pemakan alam. Ledakan. Iblis pemakan dunia tidak bisa menghindar tepat waktu, dan kepalanya langsung dihancurkan oleh Ananda Gansha. Ia menjerit keras saat melarikan diri. Terima kasih banyak. Xiao Hong sangat gembira, dia melihat kesempatan yang tepat dan tatapan galak melintas di matanya. Api hati melesat dan meledakkan dunia melahap iblis di depannya. Setelah itu, 12 roda keberuntungan berputar dan mengeluarkan suara mendesis saat harta karun roda amo menebas dengan sekuat tenaga. Dengan suara hong, iblis pemakan dunia itu juga terluka parah dan dikirim terbang. Wajah Xiao Hong mengungkapkan ekspresi gembira, dia mengubah arah pedangnya dan hendak mengejar ketika tubuhnya tiba-tiba membeku. Dia bukan satu-satunya, bahkan Yun Xiao dan Wei Qing terkejut dan melihat ke samping dengan ngeri. Ruang di sekitar wasit berputar, dan tekanan yang sangat kuat datang dari langit. Dalam kesurupan itu, sesosok tampak telah turun, dan tinju dunia lain menghantam dengan kejam. Tinju alam, suara dingin datang dari kehampaan, dan seluruh dunia tampak membeku. Murid Yi menyusut dan jantungnya berdetak kencang, matanya memancarkan cahaya yang tajam. Dia selalu waspada, bahkan setelah dia mengungkapkan bentuk aslinya, dia belum menggunakan kekuatan penuhnya melawan dua iblis yang melahap dunia. Dia telah menunggu serangan ini tiba. Bagus. Ki iblis di tubuh Yi tiba-tiba meledak, tanaman merambat iblis yang tak terhitung jumlahnya melesat ke depan dan membentuk bola di garis depan. Ki iblis di atasnya berputar-putar dan bertabrakan dengan tinju alam. Ledakan. Segera, area ruang yang luas bergetar saat gelombang energi didorong keluar. Lebih dari setengah dunia kelas 3 yang melahap iblis di perimeter terluar langsung dimusnahkan. Ini memang iblis pemakan dunia kelas 5. Wasit mundur beberapa langkah dan menstabilkan ki dan darah di tubuhnya. Dia terluka setelah menerima serangan pihak lain secara langsung. Dia menatap sosok yang tiba-tiba muncul dengan sentuhan ketakutan di matanya. Seluruh tubuh pihak lain gelap gulita, dan dia benar-benar muncul dalam bentuk manusia. Ekor panjang bisa dilihat dari jubahnya yang lebar. Iblis pemakan dunia kelas 5 itu memiliki kulit hijau kebiruan, sepasang taring putih kebiruan terbuka di bibirnya, dan fitur wajahnya cukup tampan. Dia benar-benar menyipitkan matanya dan tersenyum. Hehe, tidak sopan menyebut raja ini sebagai iblis pemakan dunia, kamu bisa memanggilku Yu. Menelan ludahnya, Yan Tun menoleh ke Yun Xiao dan meminta bantuan, datang dan bantu aku bukan tandingannya. Meskipun Yun Xiao bebas saat ini, dia tidak berniat untuk bergerak. Dia bertukar senyum dengan Xiao Hong dan mengangguk diam-diam. Meskipun kita telah diberi pekerjaan sebelumnya, kata Yun Xiao riang, karena Tuan Qi telah berkata demikian, kami akan mengambil dua iblis pemakan dunia kelas 4 Tuan Qi dan berbagi bebanmu. Ketika wasit mendengar ini, seteguk darah mengalir ke tenggorokannya dan dia hampir meludahkannya. Wajahnya dipenuhi dengan amarah. Mereka tidak hanya tidak membantunya, tetapi mereka juga ingin merebut rampasan perangnya. Kedua iblis pemakan dunia itu sudah terluka parah, bahkan jika mereka tidak bergerak, kemungkinan besar mereka tidak akan bisa hidup lama. Dia memandang Wei Qing, berharap dia bisa keluar secepat mungkin. Wei Qing memandang Yu dan diam-diam terkejut. Aura komandan iblis yang kuat membuat kulit kepalanya kesemutan. Dia tidak berani melangkah maju untuk membantu, jadi dia buru-buru berkata, Tuan Hu, saya kewalahan sekarang, saya memiliki hati tetapi bukan kekuatan. Setelah mengatakan ini, dia menekan kekuatannya sedikit lagi, dengan sengaja tampak sedikit bingung, sehingga kata-katanya lebih meyakinkan. Apakah kematianku tujuanmu? Belum lagi saya sudah mati, jika saya terluka lagi, kemungkinan besar saya harus tidur selama ratusan ribu tahun. Penggilingan tulang kilin yang berubah itu hehehehe. Nada suaranya penuh ancaman saat dia dengan dingin berkata, selain itu, jika aku mati, tidak ada dari kalian yang bisa lepas dari pengejaran iblis yang melahap dunia ini. Yo, aku sudah memberitahumu untuk tidak memanggilku iblis pemakan dunia. Yu, senior, kamu bersikap sangat kasar. Richard mengedipkan matanya dan membuka tangan kanannya untuk menopang dagunya, terlihat tidak berbahaya.
Wei Qing juga tahu bahwa ini bukan lelucon, meskipun serangan Yu diduga sebagai serangan diam-diam, itu memang sangat kuat, itu telah benar-benar melampaui alam penciptaan alam seni bela diri surgawi, mungkin hanya Xuan Yuan Yao, yang setengah langkah ke raja-kerajaan, yang bisa dibandingkan dengannya. Namun, jika mereka berada di alam iblis, bahkan Xuan Yuan Yao tidak akan menjadi tandingan mereka. Saat dia memikirkan hal ini, niat membunuh segera melonjak di wajah Wei Qing, dia sudah lama menekan dua iblis pemakan dunia, dan bisa membunuh mereka kapan saja. Pada saat ini, dia langsung mengangkat botol harta karun, Yin dan Yang Qi langsung berubah menjadi dua tangan besar yang turun dari langit, meraih erat kedua iblis yang melahap dunia. Desir, dua boneka iblis pemakan dunia berteriak tajam, mata mereka dipenuhi dengan ketakutan saat mereka terus memutar tubuh mereka, lendir di tubuh mereka terus mengalir keluar, yang benar-benar dinetralkan oleh Yin dan Yang Qi. Wei Qing mencibir, dalam sekejap, dia muncul di samping mereka dan menamparkan mereka dengan kedua tangan. Ledakan, ledakan, kedua telapak tangan itu mendarat dengan kokoh di tubuh iblis pemakan dunia, menyebabkan dua iblis pemakan dunia mengeluarkan tangisan yang menyedihkan. Segera setelah itu ditangkap oleh tangan besar yang dibentuk oleh Yin dan Yang Qi ke dalam botol. Sepanjang waktu, Cheng Yu hanya berdiri di sana dan menonton, matanya dingin dan dia tidak membantu. Adapun Yun Xiao dan Xiao Hong, mereka bergabung untuk membunuh iblis pemakan alam milik Yu, lalu menyimpannya dan menghadap Yu dari kejauhan. Yu tiba-tiba tertawa, tubuh klan saya mengandung kekuatan dunia iblis yang sangat kuat, mengkonsumsinya bisa dikatakan sebagai suplemen yang bagus, ini bermanfaat bagi Anda semua tanpa membahayakan, pantas saja Anda sangat menghargainya, saya tidak akan mau membuangnya bahkan jika saya membunuhnya. Petik 2. Kata-kata ini menyebabkan rambut keempat orang itu berdiri, bagaimanapun, mereka berasal dari ras yang berbeda, dapat dimengerti bagi mereka untuk memurnikan dunia melahap iblis menjadi pil atau memakannya mentah, namun, Yu berasal dari rasnya sendiri, kata-katanya bahkan lebih acuh tak acuh daripada ras yang berbeda. Betapa dinginnya, betapa berdarah dingin, dan betapa kejamnya seseorang untuk mengabaikan kematian jenisnya sendiri. Mereka berempat tidak bisa menahan perasaan tangan dan kaki mereka menjadi dingin. Mereka merasa bahwa ketiga pandangan mereka telah runtuh, dan pemahaman mereka tentang orang ini telah disegarkan. Mereka terdiam beberapa saat. Hehe, kenapa? Apakah saya mengatakan sesuatu yang salah? Wasit memandang mereka berempat dan tersenyum. Yun Xiao menggelengkan kepalanya dan berkata, itu benar, yang mulia benar, aku ingin tahu apakah Darren bersedia memberi kita makanan. Begitu dia selesai berbicara, suhu di sekitar mereka turun, senyum di wajah Yu membeku, seolah-olah tertutup lapisan es. Xiao Hong menjawab dengan dingin, seperti kata pepatah, hal-hal menyakiti orang dari jenis yang sama, dan orang memiliki hati yang sama, orang ini acuh tak acuh terhadap kematian jenisnya sendiri, yang menunjukkan betapa berdarah dinginnya dia. Hahaha. Petik 2. Yu tiba-tiba tertawa terbahak-bahak dan menatap dingin ke arah Xiao Hong, apakah kamu menceritakan lelucon? Kami setan tumbuh dengan melahap satu sama lain, jika kita tidak saling melahap, bagaimana kita bisa menjadi iblis tingkat tinggi? Saya pikir Anda lahir dari roh batu pelangi, bukan? Meski begitu, dia seharusnya melahap beberapa iblis untuk mendapatkan pencapaiannya saat ini, sungguh menggelikan untuk berbicara tentang bagaimana hal-hal menyakiti orang dari jenis yang sama. Baik Xiao Hong dan Yun Xiao terkejut, dan baru pada saat itulah mereka menyadari bahwa alam iblis dan alam bela diri surgawi pada dasarnya berbeda. Setan menganggap diri mereka sebagai intinya, selama mereka tidak melewati batas itu, mereka tidak memiliki prinsip moral untuk dibicarakan. Ekspresi Yu tenang, sepertinya dia setuju dengan Yu. Meskipun mereka semua adalah iblis suci, tidak jarang mereka saling melahap dalam sejarah panjang dunia iblis, belum lagi supremasi iblis dan raja iblis yang berada di bawah level mereka. Yun Xiao menangkupkan tinjunya dan berkata dengan tatapan bersyukur, karena itu masalahnya, Tuan Yu, tolong kirim lebih banyak iblis pemakan dunia untuk kita makan. Haha, kamu mencari kematian. Awalnya, sebelum kamu mati, raja ini ingin lebih dekat denganmu dan membiarkanmu mati sedikit lebih bahagia, sepertinya tidak perlu lagi. Yu menatap mereka dengan dingin, dan matanya akhirnya tertuju pada Yun Xiao, dia mengukurnya dan berkata, apakah kamu seorang alkemis?
Petik 2. Yun Xiao sedikit terkejut, dia tidak bisa menahan perasaan sedikit aneh bahwa pihak lain telah menyebutkan identitasnya dengan begitu santai. Lagi pula, alkemis tidak ada di alam iblis, apalagi gelar alkemis. Meskipun beberapa iblis besar dapat memurnikan objek sampai batas tertentu dengan memahami langit dan bumi, dan beberapa di antaranya mirip dengan alkemis, itu bukan cabang jernih, kamu juga tahu tentang alkemis. Tanyanya, aku pernah melihatnya sebelumnya. Yi mengangguk, matanya kabur, seolah-olah dia sedang mengenang sesuatu. Kamu pernah melihatnya sebelumnya. Yun Xiao tercengang, berapa lama ini terjadi? Yu Zizi menatapnya, tetapi tatapannya sepertinya menembus dirinya dan mendarat di titik tertentu di kejauhan. Dia berhenti sejenak sebelum dia berkata, aku juga tidak bisa mengingat tanggalnya, saya hanya ingat bahwa saya hanya seorang alkemis kelas 2 pada saat itu, dan kecerdasan spiritual saya belum sepenuhnya berkembang. Alkemis itu memicu badai, dan dengan satu gerakan, dia menangkap semua alam yang melahap iblis di wilayah laut tempat aku berada dan memurnikannya menjadi kuali besar. Petik 2. Ada jejak ketakutan di matanya, meskipun dia telah mencapai iblis kehormatan tingkat kelima, masih sulit untuk menghapus kerusakan yang tersisa di hati mudanya dari adegan itu. Yun Xiao berkata dengan suara yang dalam, oh, jadi kamu akan membalas dendam padaku sekarang. Yu menggelengkan kepalanya, tidak, aku ingin memberimu kemuliaan tertinggi, aku ingin kamu menjadi hamba iblisku, dengan cara ini, kamu bisa memperbaikinya untukku selama sisa hidupmu. Yun Xiao mencibir, kemuliaan ini terlalu berharga, dan kebahagiaan datang terlalu cepat, saya tidak bisa bereaksi tepat waktu, sebaiknya Anda memberikan kemuliaan ini kepada orang lain. Yu tersenyum, itu bukan terserah kamu, ketika 5 yang mulia iblis memasuki celah bersama, saya bahkan tidak muncul, namun, aku sangat tertarik pada kalian berempat. Dia menyipitkan matanya dan menatap Yun Xiao dan yang lainnya seolah-olah itu adalah barang, dan kemudian dia berkomentar. Salah satu dari kalian adalah transformasi roh batu pelangi, tonik yang hebat, yang lainnya memiliki botol Qi Yin dan Yang, yang merupakan harta surga dan bumi, yang lainnya sebenarnya adalah iblis suci, yang keempat adalah alkemis yang aku impikan, haha. Tidak hanya itu, tetapi kamu juga memiliki 6 jalan Mo senjata, yang juga merupakan harta paling berharga di dunia Mo. Beberapa dari mereka tertawa dingin, meskipun ada kesenjangan kekuatan, tidak ada dari mereka yang ahli duniawi dan memiliki ambisi tinggi. Mendengar kata-kata Yu, mereka semua memiliki ekspresi dingin. Kamu senang, tapi kami tertekan, ejek Wei Qing, hanya ada satu iblis pemakan dunia kelas 5, tidak cukup bagi kita untuk berpisah. Jangan khawatir, kata Yun Xiao sambil tersenyum, jangan lupa bahwa saya seorang alkemis, saya bisa langsung memperbaikinya menjadi pil, dan kemudian saya akan membuat 4 pil. Itu benar, aku melupakannya, Wei Qing tertawa. Kamu mencari kematian. Setelah teriakan marah, Yu Zai terlalu malas untuk berbicara, tubuhnya bersinar dengan cahaya hitam dan bayangan cambuk sepanjang ratusan kaki tiba-tiba naik. Lebih dari 10 bayangan cambuk muncul di langit, menyerang kerumunan, ketika ditembak jatuh, orang tidak tahu apakah itu asli atau palsu. Hakim dan Wei Qing terkejut ketika mereka melihat selusin bayangan cambuk menembak kerumunan, mereka bergegas untuk melawan musuh, tetapi dengan mata roh magis Yun Xiao, dia segera menangkap bayangan cambuk yang sebenarnya, yang menuju ke arah Xiao Hong. Dia segera mengerti niat Yu, dia ingin memulai dengan yang terlemah, selain itu, Xiao Hong terluka, jika dia bisa membunuhnya dalam satu pukulan, akan jauh lebih mudah untuk berurusan dengan 3 lainnya. Xiao Hong juga mundur karena terkejut, tetapi ada juga 3 atau 4 bayangan cambuk yang jatuh ke arahnya, karena dia tidak bisa membedakan yang asli dari yang palsu, dia hanya bisa berurusan dengan semuanya. Dia membentuk segel tangan dan menunjuk ke pagoda di tangannya, lonceng yang didistribusikan di segi 8 tiba-tiba berbunyi, dan kekuatan gelombang suara menyebar, menyerang bayangan cambuk. Ledakan. 3 bayangan cambuk langsung tersebar, sementara bayangan asli menembus penghalang gelombang suara dan langsung menghantam wajah Red kecil. Xiao Hong terkejut, sebelum cambuk panjang itu bahkan bisa mencapainya, dia sudah bisa merasakan sakit yang membakar di wajahnya, kekuatan cambuk itu terlalu tajam, dan sepertinya itu akan membelahnya menjadi 2.
Tiba-tiba, sesosok muncul di sampingnya, petir ungu berkumpul di antara jari-jarinya dan berubah menjadi pedang Qi. Dia berteriak. Pembunuhan iblis. Ledakan. Pedang guntur ungu Qi menghantam cambuk hitam dan meledak, ruang di sekitar mereka bergetar, dan fragmen energi berbintik-bintik terbang kemana-mana. Mata Xiao Hong berkedip, dan merasakan ruang di sekitarnya berputar sebelum diteleportasi oleh Yun Xiao. Baru kemudian cambuk itu jatuh, tetapi meleset. Sekitar 80 kaki jauhnya, ruang bergetar, dan sosok Yun Xiao dan Xiao Hong muncul. Wajah Xiao Hong dipenuhi ketakutan saat dia menatap Yun Xiao dan berkata dengan penuh terima kasih banyak. Yun Xiao menggelengkan kepalanya, sedikit dan menatap Yu dengan ekspresi serius. Wasit dan Wei Qing juga bereaksi, tujuan sebenarnya dari serangan Yu adalah untuk membunuh Xiao Hong dan mengalahkan semua orang satu persatu. Pada saat ini, semua orang dapat dengan jelas melihat bahwa bukan cambuk panjang yang mengenainya, tetapi ekornya. Ekornya panjangnya 70 hingga 80 kaki dan memiliki ujung segitiga, ada cahaya tajam di atasnya, dan itu sangat tajam sehingga tidak hanya bisa menghancurkan baju besi prajurit, tetapi juga bisa samar-samar memotong ruang terbuka. Yu juga sedikit terkejut baru setelah dia menatap mata Yun Xiao dan melihat cahaya keemasan yang belum sepenuhnya memudar. Dia menyadari sesuatu dan berkata, tidak heran kamu telah mengembangkan sihir mata, pantas saja kamu bisa mengenali gerakanku. Yun Xiao menjadi tenang dan menganalisis dengan suara dingin, kamu ingin membunuh kami satu persatu, jelas bahwa Anda tidak memiliki kepercayaan diri untuk berurusan dengan kami berempat. Kamu tidak percaya diri. Yu menggelengkan kepalanya dan tersenyum, saya hanya tidak ingin mengalami terlalu banyak masalah, karena kamu sudah bilang begitu. Aku akan menunjukkan kekuatan iblis yang menakutkan. Niat membunuh yang sangat kuat menyebar ke seluruh danau, tiba-tiba, sosok Yu melintas dan berubah menjadi ribuan gambar yang tidak bisa dilihat. Dengan pemahaman keempat orang tentang hukum, mereka hanya bisa merasakan bahwa frekuensi langit dan bumi mulai menjadi kacau di bawah kekuatan teknik gerakan, mereka tidak dapat menangkap tubuh asli. Li Yun Xiao, Wei Qing terkejut, Li Yun Xiao. Sekarang, selain Yun Xiao, tidak ada yang bisa secara akurat menangkap gerakan Yu, mereka hanya bisa menyebarkan pesona dan merasakan aliran kekuatan di sekitar mereka, sehingga mereka bisa mengambil tindakan tepat waktu jika ada sesuatu yang tidak biasa. Tinju alam, suara menakutkan terdengar, dan mereka berempat terkejut. Yi telah terluka oleh gerakan ini sebelumnya, dan dia tidak berani membayangkan apa konsekuensinya jika mereka terkena dampaknya. Ruang di depan Yun Xiao tiba-tiba terkompresi, seolah-olah radius 10.000 kaki telah dipadatkan menjadi 1 inci, ruang yang awalnya sebening kristal tiba-tiba menjadi berwarna-warni, seperti kristal yang mengandung kotoran yang tak terhitung jumlahnya, dan kemudian berubah menjadi pukulan. Yun Xiao terkejut, pada saat kritis ini, dia segera memanggil tubuh emas transendensinya, yang memiliki 3 kepala dan 6 lengan, cahaya keemasan dan hitam terjalin di tubuhnya saat 6 lengannya menari di udara dan melemparkan ratusan pukulan. Ledakan, bang, 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 ledakan, angin tinju jatuh seperti hujan dan menghantam tekanan tinju alam, menciptakan riak, namun, itu masih tidak bisa memblokir kekuatan tinju alam, seolah-olah seluruh dunia menekan dari langit. Ledakan, kekuatan menakutkan mendorong ke arah Yun Xiao, dan keenam lengannya tiba-tiba membentuk segel dan mendorong ke depan, dengan ledakan keras, ketiga kepala dan 6 lengan itu bergetar, dan dia batuk seteguk darah, yang langsung menguap. Kekuatan tinju alam sedatar permukaan danau saat menghancurkan tubuh Yun Xiao, menyebabkan tulangnya retak. Semua orang ngeri, Yun Xiao telah terluka parah oleh satu pukulan ketika dia bertarung dengan seluruh kekuatannya. Kakak laki-laki Yun Xiao, petik 2, Xiao Hong, yang tidak jauh darinya, merasakan hatinya bergetar saat kesedihan dan kemarahan mengalir di hatinya. Apa? Pukulan ini memiliki keunggulan mutlak, tetapi Yu tidak bisa menahan cemberut. Meskipun Yun Xiao terluka parah, dia tidak mundur selangkah, sebaliknya, keenam lengannya mencengkeram tangan kanannya erat-erat. Ada apa? Apakah Anda pikir Anda bisa menang dengan menangkap saya? Sungguh cara berpikir yang kekanak-kanakan. Tangan kanan Yu sedikit gemetar, dan sejumlah besar cahaya iblis berkedip-kedip, mencoba mengibaskan 6 lengan Yun Xiao, tetapi dia menemukan bahwa itu tidak ada gunanya. 6 tangan Yun Xiao menunjukkan semacam pola khusus, mereka hanya sedikit gemetar,
tetapi masih mengepal erat. Kamu seorang alkemis, kata Yu marah, apakah kamu benar-benar berpikir aku tidak berani membunuhmu? Petik 2. Yun Xiao, yang diam selama ini, tiba-tiba mengangkat sudut mulutnya dan menatapnya dengan tenang, ini bukan tentang apakah saya berani membunuh, tetapi apakah saya bisa membunuh. Apa? Yu mengerutkan kening saat melihat Yun Xiao tiba-tiba mengangkat tangan dan dengan lembut menunjuk ke depan. Huala! Sebuah rantai muncul entah dari mana dan robek dari kehampaan, itu beriak dengan bayangan buram dan membentuk formasi nebula di sampingnya. Yu mengerutkan kening dan menyapu pandangannya, dia menemukan bahwa meskipun rantai hitam itu sedikit aneh, mereka tidak memiliki kekuatan apapun. Dia tidak bisa menahan tawa, kamu ingin mengikatku dengan benda ini. Ekspresi Wei Qing dan yang lainnya berubah drastis, dan mata mereka bersinar dengan sangat gembira karena mereka menyadari bahwa itu adalah kunci esensi iblis. Pada saat yang sama, dia juga memahami pikiran Yun Xiao. Wajah Yun Xiao pucat, tetapi auranya tidak lemah, dia mencibir dan berkata, kami tidak akan tahu jika kami tidak mencoba. Matanya dipenuhi dengan niat membunuh saat dia berteriak, lakukan. Huala, kunci esensi iblis tiba-tiba menyusut dan melilit tubuh Yu. Ekspresi Yu tiba-tiba berubah, seolah-olah dia telah merasakan sesuatu. Pada saat yang sama, Xiao Hong, Wei Qing, dan Yan, yang paling dekat dengannya, semuanya menyerang pada saat yang sama. Brengsek, Yu meraung dan mencoba melepaskan diri dari rantai ini, tetapi dia terkejut menemukan bahwa ki iblis di tubuhnya terkunci dan dia tidak bisa menggunakan kekuatan iblis apapun. Dia berjuang dengan sekuat tenaga, menyebabkan kunci esensi iblis berbunyi seolah-olah akan pecah. Namun, serangan dari Xiao Hong dan yang lainnya sudah ada di depannya, tidak ada cara baginya untuk menghindar. Ledakan, api hati yang besar jatuh lebih dulu, mengenai tubuh Yu. Kemudian, dua aliran kekuatan dari Wei Qing dan Yu datang satu demi satu, tiga kekuatan luar biasa berkumpul di tubuh Yu, dan cahaya iblis yang menakutkan meledak di samping Yun Xiao. Ledakan, ledakan, di bawah serangan gelombang ki yang bisa menelan matahari dan bulan, kunci esensi iblis pecah menjadi potongan-potongan yang tak terhitung jumlahnya dan meleleh dalam kehampaan. Yu, di sisi lain, langsung ditelan oleh kekuatan ini. Saat berikutnya, ruang runtuh, dan lubang hitam besar terbentuk di tempat, itu terus mengembang, menelan dan merobek segala sesuatu di sekitarnya. Yun Xiao adalah yang paling dekat dengan lubang hitam, dan dengan semua energi primordialnya habis, dia ditarik masuk. Kakak laki-laki Yun Xiao. Petik 2. Wajah Xiao Hong menjadi pucat karena ketakutan melihat pemandangan itu, dan pikirannya menjadi kosong, dia buru-buru terbang ke depan dan meraih tangan Yun Xiao, tetapi dia juga tidak bisa menahan hisapan lubang hitam, dan diseret bersamanya. Ekspresi Yi berubah, dan dia mundur. Pada saat yang sama, sejumlah besar tanaman merambat keluar dari tubuhnya, menembak. Dia memasuki lubang hitam untuk menyelamatkan mereka berdua. Tanaman merambat akhirnya melilit lengan Yun Xiao dan Xiao Hong, dan ketika mereka hendak menyeretnya keluar, wajah Hakim berubah drastis. Kekuatan hisap ini jauh di luar imajinasinya, jika dia terus menarik, bahkan dia akan jatuh ke dalamnya, jadi dia membuat keputusan yang cepat, jejak kekejaman melintas di matanya, dan dia berkata, jika kamu bisa bertahan, temui aku di Kabupaten Yuan di wilayah es. Yi dan Wei Qing terus mundur, hanya berhenti ketika mereka berjarak beberapa ribu kaki dari lubang hitam. Mereka berdua menatap pusaran dengan muram, tidak tahu apa yang mereka pikirkan. Setelah hening beberapa saat, Wei Qing berkata dengan suara yang dalam, apakah mereka akan? Siapa tahu, wasit mendengus, mari kita lihat bagaimana nasib mereka. Jadi tulangnya ada di wilayah es apapun Kabupaten Yuan. Wei Qing mengangguk dan bertanya. Itu benar, jika Kabupaten Yuan masih ada, wasit mengangguk. Bagaimanapun, dia telah tertidur selama puluhan ribu tahun, dan dunia telah berubah, dia tidak tahu apakah lanskap masa lalu masih ada, atau apakah ibu kota kabupaten masih ada. Baiklah, ayo pergi, jangan buang waktu lagi. Wei Qing menjentikkan lengan bajunya dan mereka berdua berubah menjadi sinar cahaya dan pergi. Mereka baru saja memasuki dunia iblis dan telah menghadapi bencana yang begitu besar, kehilangan dua teman mereka telah menyebabkan mereka berdua dalam suasana hati yang buruk. Terutama Wei Qing, kekuatan Yi di dunia mau lebih kuat darinya,
dan sepertinya dia tidak bisa lagi menekan yang lain. Jika dia berubah menjadi bermusuhan sekarang, dia tidak akan tahu apa yang harus dilakukan. Namun, wasit tampaknya tidak takut, tidak diketahui apakah dia menggunakannya atau untuk alasan lain, tetapi dia selalu sopan kepada Wei Qing dan tidak menunjukkan tanda-tanda jatuh. Saat mereka berdua pergi, danau dengan cepat kembali ke keadaan tenang, namun, lubang hitam besar itu masih melayang di udara dan tidak akan habis untuk sementara waktu. Bersambung.